Karenanya firman Tuhan bukanlah makanan tambahan, bukan suplemen. Firman Tuhan adalah makanan utama yang setiap pagi harus kita makan. It is the time for morning with the word. Puji Tuhan, selamat pagi, bergabung lagi di Morning with the Word YouTube channel saya, Mario Marcelo. Pagi ini saya percaya firman Tuhan pasti lawat kita, jamah kita, berkati setiap kita, dan setiap kali firman disampaikan, kita percaya ada kebenaran yang merdekakan setiap kita. Setiap hari adalah peperangan. Saya percaya tidak ada tentara yang maju ke medan peperangan atau dikirim ke medan peperangan tanpa juga dikirim makanan buat mereka. Tapi banyak orang Kristen menghadapi tantangan, menghadapi masalah, sakit, penyakit, urusan-urusan dalam kehidupan ini dengan perut yang kosong. Mereka terlihat kuat di luar, tapi lemah di dalam. Mereka terlihat aktif di luar, tapi perutnya kosong. Alkitab berkata seperti ini di dalam Matius 4 ayat 4. Dikatakan manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Firman Tuhan adalah roti hidup buat setiap kita, adalah makanan buat setiap kita. Firman Tuhan seperti makanan buat manusia roh kita. Manusia roh kita butuh makanan. Yang saya maksud tadi, perut kosong bukan makanan fisik, tapi tanpa firman Tuhan. Luar biasa, mengerikan sekali. Kita menghadapi masalah, tantangan dengan perut yang kosong. Pasti lemah, pasti kalah. Tidak heran kalau kita menjadi putus asa, kecewa, marah, karena memang perutnya kosong, karena nggak ada makanan untuk menghadapi kekuatan itu. Karenanya firman Tuhan bukanlah makanan tambahan, bukan suplemen. Firman Tuhan adalah makanan utama yang setiap pagi harus kita makan supaya roh kita kuat. Bahkan firman Tuhan memberi kita arahan yang benar supaya kita tidak fokus pada diri sendiri, tapi fokus pada Kristus, fokus pada Tuhan. Kolose 3 ayat 16 bagian A dikatakan seperti ini. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Biarlah perkataan Tuhan diam dengan segala kekayaannya, diam di dalam kita. Biarlah firman Tuhan ada di hidup kita. Karena firman Tuhan menuntun kita untuk kita bisa fokus pada Tuhan. Waktu di hidup kita tidak ada firman, kita mudah fokus, mudah menaruh banyak perhatian pada masalah, pada tantangan. Itu yang membuat kita akhirnya takut, khawatir, cemas. Tapi waktu kita memulai hari kita dengan firman Tuhan, saya percaya firman Tuhan akan memperbaiki cara berpikir kita, akan menuntun kita, akan memfilter cara berpikir kita, sehingga kita bisa fokusnya pada Tuhan, bukan fokusnya pada kekuatan diri sendiri. Ingat waktu Yesus datang ke rumah Marta dan Maria, ada Marta yang sibuk melayani Tuhan. Ada Marta yang sibuk pakai kekuatannya sendiri menyenangkan hati Tuhan. Sehingga Marta sendiri protes kepada Tuhan. Dia lelah, dia capek. Tuhan tidak peduli, dia berkata Tuhan tidak peduli. Tuhan lihat nggak saudaraku tidak peduli juga. Jadi Tuhan tidak peduli, Tuhan tidak memperhatikan bahwa saudaraku diam saja nggak bantuin aku. Dia protes sama Tuhan, dia protes sama sesama. Kenapa? Karena dia fokus pada diri sendiri. Saya percaya firman Tuhan menuntun kita kalau di hidup kita ada firman, tidak fokus pada kekuatan sendiri untuk mengatasi masalah, tantangan. Tapi kita sama seperti Maria. Maria duduk di bawah kaki Yesus. Makan kenyang dia. Makanya kekristenan bukan hanya tentang melayani Tuhan dengan kekuatan kita, tapi seberapa kenyang kita makan sehingga kita bisa melayani Tuhan, sehingga kita bisa menghadapi masalah. Jadi saya mau katakan firman Tuhan bukan makanan tambahan, tapi makanan inti buat roh kita yang dibutuhkan setiap hari. Dan tanpa firman Tuhan kita bisa tersesat. Alkitab berkata seperti ini, Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Setiap kali kita baca firman Tuhan,
kita sedang buka jalan untuk perkenanan dan hikmat Tuhan yang secara supranatural itu memimpin hidup kita. Saat kamu baca firman Tuhan itu bisa menuntun langkahmu dengan hikmat yang tidak bisa dipelajari mungkin di meja sekolah. Dengan hikmat yang melampaui cara berpikir terhebat manusia untuk menghadapi masalah. Firman Tuhan di atas cara berpikir manusia, dan firman Tuhan bisa menuntun kita ke jalan keberhasilan. Yosua 1 ayat 8 katakan seperti ini. Tetapi engkau, perkataan Tuhan kepada Yosua, jangan lupa memperkatakan dan merenungkan Torah Tuhan, firman Tuhan, dan berjalan sesuai firman Tuhan, tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Maka perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Firman Tuhan membuat kita berhasil dan beruntung. Firman Tuhan membuat kita menerima perkenanan dan juga anugerahnya. Dan firman Tuhan menjadi kekuatan buat kita menghadapi musuh. Alkitab berkata seperti ini, Efesus 6 ayat 17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh. Ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Jadi ketopong, helm yang menyelamatkan, yang melindungi cara berpikir kita, dan juga pedang roh, yaitu firman Tuhan. Tanpa firman Tuhan, kita bisa dikalahkan oleh si jahat, karena dia akan coba menggoda pemikiran kita berpikir yang salah, sehingga kita merasa yang salah, sehingga kita bertindak yang salah. Tapi firman Tuhan adalah senjata. Firman Tuhan adalah perisai buat kita, adalah ketopong keselamatan, helm yang menyelamatkan cara berpikir kita dari berpikir yang salah. Ingat waktu Yesus dicobai di padang gurun, apa yang Yesus katakan setiap kali pencobaan itu datang? Yesus berkata ada tertulis. Yesus berkata ada firman Tuhan, ada perkataan Tuhan. Biarlah di hari ini setiap kali tantangan dari si jahat atau teriakan intimidasi dari si jahat masuk ke pikiranmu, hari ini kamu baru saja di PHK, bagaimana kamu bisa memenuhi keperluanmu? Katakan, ada tertulis, Tuhan gembalaku takkan kekurangan aku. Katakan bahwa Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala, bukan sebagian, segala keperluanku menurut kekayaan kelimpahan dalam Yesus Tuhan. Dan saya percaya, kalau setiap pagi kita makan firman, setiap pagi kita dengar firman, setiap pagi yang kita konsumsi adalah firman, kita punya kekuatan untuk hadapi peperangan di hari yang kita bangun di pagi itu. Saya percaya hari ini mungkin ada peperangan, tapi kita mulai dengan firman Tuhan. Saya percaya peperangannya berhasil kita hadapi, peperangannya berhasil kita menangkan. Bukan dengan kuat gagah kita, tapi kita bisa fokus sama Tuhan. Amin. Lalu bukan hanya fokus sama Tuhan, kita dituntun oleh firman Tuhan kemana kita harus pergi melangkah. Dan firman Tuhan menjadi pedang roh, menjadi ketopong keselamatan buat hidup kita. Puji Tuhan, saya percaya pagi ini Tuhan kembali ingatkan betapa pentingnya kita makan firman Tuhan setiap pagi. Puji Tuhan, mari kita doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, kebenaran yang merdekakan kami, yang kembali mengingatkan kami bahwa baca firman adalah kebutuhan setiap kami orang percaya. Sama seperti kami harus makan setiap hari, demikian juga kami harus baca firman setiap hari. Karena tanpa baca firman setiap hari, tanpa masuk firman Tuhan di pikiran kami mungkin terlihat kuat di luar, tapi lemah di dalam. Terlihat aktif di luar, tapi sesungguhnya kosong di dalam. Dan kami percaya Tuhan menuntun kami supaya kami punya kekuatan di dalam diri kami, supaya di dalam diri kami penuh dengan kekayaan perkataan Kristus. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hibur. Tidak seorang pun dilewatkan oleh Tuhan. Jamah setiap pribadi, lawat setiap pribadi di dalam nama Yesus. Harapan dan doa Tuhan kabulkan. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa, haleluya. Sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, pagi ini saya sudah makan
makanan rohani, dan saya percaya saya punya kekuatan untuk hadapi tantangan masalah yang harus saya hadapi hari ini. Jika itu jadi responmu, tulis di kolom komentar. Jangan lupa tinggalkan jejakmu di kolom komentar. Kalau mau titip doa juga boleh, nanti saya luangkan waktu untuk berdoa. Dan jangan lupa, jika engkau diberkati, bagikan link Morning with the Word ini kepada teman, sahabat, keluargamu. Taruh di link media sosialmu, taruh di status WhatsAppmu. Terus maju dalam Tuhan, Tuhan berkati setiap kita. See you!